Anies Baswedan adalah gerakan rakyat dan gerakan rakyat adalah Anies Baswedan. Ya, suatu partai yang lahir di saat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sedang turun. Partai Gerakan Rakyat hadir dengan membawa nilai-nilai perubahan. Ada integritas, ada transparansi, keterbukaan, dan juga ada kebersamaan gotong royong. Musyawarah pun juga tidak akan ditinggalkan. Kita lihat seiring berjalannya Partai Gerakan Rakyat, sistem audit partai keuangannya terbuka. Setiap bulan, teman-teman publik bisa melihat di akun Gerakan Rakyat bagaimana uang keluar masuk partai selalu diupdate. Dan rasa-rasanya kalau kita membahas anggaran partai itu sangat tabu dan mengerikan. Tapi Partai Gerakan Rakyat hadir membawa nilai itu, transparansi, terbukaan, dan nilai yang dibawa oleh Partai Gerakan Rakyat. Insya Allah kita akan selalu berkomitmen, terus berintegritas, bahwa apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan semoga teman-teman yang bergabung di Partai Gerakan Rakyat terus bisa berjuang ke depan demi Indonesia yang adil dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Anies Baswedan. Pak Anies mah jelas-jelas merakyat dan udah banyak bukti. Nggak kayak yang ono ngomong merakyat. Nggak taunya merakyat artinya apa? Merampok rakyat. Ya nggak? Bener nggak, Gak? Gue mau cerita tentang partai politik baru yang menurut gue keren banget. Namanya Gerakan Rakyat. Warnanya jingga, lambangnya harimau, salamnya hura, atau singkatan dari hanya untuk rakyat, atau bisa juga hadir untuk rakyat. Sekarang ini Gerakan Rakyat sedang dalam proses melengkapi berkas-berkas supaya bisa memenuhi persyaratan pendaftaran partai politik ke Kemenkum RI. Dan sumpah, gue nggak bohong. Peraturan barunya itu, persyaratannya susah dan banyak banget. Bahkan termasuk yang paling susah di dunia. Lo bayangin, calon partai politik baru itu harus punya struktur kepengurusan di seluruh 38 provinsi. Di 75% kabupaten kota, atau sama dengan 386 kabupaten kota, dan di 50% kecamatan, atau 3.600 kecamatan, se-Indonesia. Kalau udah ada struktur kepengurusan, selanjutnya nih, masing-masing 38 provinsi, 386 kabupaten kota, dan 3.600 kecamatan tadi, wajib memiliki kantor dan izin domisili. Bukan itu doang, masih ada lagi seabrek, segala macam surat-surat dan legalitas-legalitas, kayak surat keterangan terdaftar Kanwil Kumham, surat kes Bangpol, dan dokumen-dokumen lainnya yang juga wajib dilengkapi. Harus asli, bermaterai, ditanda tangan basah, dan dilampiri KTP. Nah, sekarang Indonesia itu bukan pulau Jawa doang, yang jalanannya udah bagus, di mana lo bisa milih mau pakai transportasi apa, dan akses internetnya di mana-mana lancar. Indonesia itu ada yang namanya Kalimantan, Papua, Maluku, Sulawesi, di mana di sana banyak banget kecamatan-kecamatan yang nggak selalu bisa lo jangkau melalui darat dengan nyaman, dan jaraknya bisa sampai ratusan kilometer dari kota. Lo harus lewat sungai, pakai perahu. Kalau hujan, ya lo kehujanan. Kalau kering, ya lo harus tarik tuh perahu, karena sungainya jadi dangkal. Akses internet, ya itu tergantung sama amal ibadah dan nasib lo aja. Kadang dapat, lebih sering enggak. Jangan harap juga bisa ketemu sama yang namanya Indomaret, karena buat makan aja di jalan, lo harus siapin bekal sendiri. Nah, di medan-medan yang sesulit itulah, teman-teman Gerakan Rakyat harus melengkapi segala macam persyaratan tadi. Dan alhamdulillah, sebagian besar provinsi sudah 100% lengkap. Dan sebagian lagi menyusul gak lama lagi. Mungkin kalian mikir, terus apa hebatnya? Asal punya duit juga pasti jadi partainya. Ya mungkin itu benar. Tapi disinilah istimewanya Gerakan Rakyat. Karena kami gak punya uang. Sumber dana operasional kami itu cuma dari iuran dan sumbangan sukarela. Gerakan Rakyat nggak punya bohir atau oligarki yang modalin. Nggak ada tuh anak mantan presiden di Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat itu partainya orang biasa, bukan partai milik keluarga. Gue saksinya bahwa nggak ada satupun daerah yang dibentuk oleh kucuran dana dari pusat. Gerakan Rakyat di seluruh Indonesia itu bisa terbentuk karena dipersatukan oleh ketokohan Anies Baswedan, digerakkan oleh kepemimpinan Ketum Syahrin Hamid, dan dibentuk oleh rakyat biasa. Kami di Gerakan Rakyat yakin bahwa kalau rakyat yang bergerak, maka apapun bisa terwujud. Gak bisa dong cuman ngomong, pokoknya ada, terus tahu-tahu jadi tuh partai. Nah, kalau kalian setuju Gerakan Rakyat itu keren, ya jangan cuma nulis di kolom komentar doang. Yuk sini, gabung sama Gerakan Rakyat. Kita keren bareng-bareng. Salam Gerakan Rakyat.
Hura! Dan harapannya yang terakhir, Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama, jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi gerakan rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk republik yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dang ini semakin keren teman-teman. Kalau kita melihat ya bagaimana gebrakan ya Anies Baswedan ya, seorang tokoh yang sangat luar biasa menurut saya ya. Kali ini kita lihat Anies betul-betul ya serius dalam membangun partai politiknya. Ini nggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Memang mungkin ini tidak mudah bagi Anies ya, karena mulai dari nol. Namun kita lihat bagaimana 2024 yang lalu Anies itu adalah capres ya. Walaupun kalah, namun modal suara Anies itu nggak kaleng-kaleng teman-teman. Kemudian masyarakat juga sudah mengenal sosok Anies ya kan. Tokoh nasional ya, pernah jadi capres ya, mantan gubernur Jakarta yang sangat berprestasi teman-teman. Ya, dunia politik itu sangat-sangat cair ya. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Ya, kita lihatlah bagaimana perjalanan politik Anies yang tidak mudah, teman-teman. Beliau pernah diberhentikan Jokowi dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan kala itu ya. Dan setelah itu beliau menjadi seorang gubernur ya, mencalonkan gubernur dan akhirnya menang. Di sanalah letak bagaimana Anies Baswedan kemudian bangkit ya. Anies kemudian menjadi seorang tokoh nasional saat ini ya setelah mengikuti kontestasi Pilpres. Dan hampir saja sebenarnya Anies menjadi gubernur Jakarta, teman. Namun kembali lagi bahwa tidak mudah bagi Anies ya kan. Partai-partai politik yang mendukung Anies ini malah tersandra kekuasaan seperti yang disampaikan oleh Anies. Anies mengatakan tidak ada partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan. Akhirnya kan Anies kemudian tidak jadi maju sebagai calon gubernur ya pada saat itu. Dan itulah survive-nya Anies Baswedan akhirnya membangun partai politik yang saat ini beliau naungi, teman-teman. Dan menurut saya itu sangat keren ya, sangat-sangat luar biasa. Dan saya yakin bahwa 2029 adalah tempat di mana Anies Baswedan bisa survive lagi ya untuk menjadi seorang tokoh nasional, seorang pemimpin di masa depan. Dan saya yakin bahwa ini adalah sebuah langkah yang sangat jenius ya yang dilakukan oleh Anies Baswedan, teman-teman. Dan kita yakin bahwa apa yang dilakukan Anies hari ini hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.